Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, tahukah Anda acara apa yang paling populer di era di mana televisi mendominasi ruangan-ruangan di rumah kita? Ya, acara gosip selebriti. Dan biasanya yang menjadi topik yang diminati adalah berbagai cerita di seputar perselingkuhan, pemberontakan, putusnya hubungan orang tua dan anak atau suami dan istri, dan yang sejenisnya, yang kira-kira satu tema, yaitu kisah-kisah menyedihkan yang tidak layak dicontoh. Mengapa kisah-kisah seperti ini populer di tengah-tengah masyarakat? Bahkan mungkin begitu akrab dalam percakapan sehari-hari. Ya, tidaklah salah. Orang memang senang membicarakan kemalangan orang lain, karena dengan cara demikian ia boleh merasa sedikit beruntung. Artinya, orang baru merasa bahagia ketika orang lain mengalami kemalangan. Saudara, bacaan leksionari pada hari ini, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 57 hingga 80 menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mari kita periksa. Lukas 1 ayat 58 menuliskan, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tahu perikop ini mengungkapkan bagaimana Allah memberikan seorang putra kepada Elisabet dan Imam Zakaria di usia tua mereka. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga 6 menunjukkan siapa Zakaria. Bersama istrinya Elisabet mereka hidup benar di hadapan Allah. Jadi, mereka bukan hanya tampak benar di hadapan manusia, namun betul-betul benar di hadapan Allah. Ya, kalau di depan manusia kita bisa hidup seolah-olah benar, bukan? Alias pencitraan. Tapi kita tahu di hadapan Allah kita tidak mungkin melakukannya, karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Zakaria dan Elisabet telah berdoa untuk memperoleh anak. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka doakan. Padahal pada masa itu, jika tidak memiliki anak, maka perempuanlah yang dipandang bersalah, perempuanlah yang dicap mandul, dan kemandulan adalah aib. Saudara, setidaknya kita boleh belajar dari kebenaran ini. Jika kita pernah berpikir bahwa hidup benar adalah jaminan bahwa doa atau keinginan kita pasti terkabul, maka kita harus menyingkirkan pemikiran ini. Mengapa? Karena Allah di dalam kasih-Nya yang sangat besar memiliki kehendak yang terbaik bagi kita yang tidak selalu sama dengan doa-doa kita. Sudah percaya itu? Kembali pada Elisabet dan Zakaria. Akhirnya memang doa mereka dikabulkan. Setelah sekian lama, saudara, setelah berapa lama? Alkitab tidak mengatakan. Injil Lukas hanya mencatat bahwa saat itu mereka telah menjadi lanjut usia alias tua. Kembali pada kisah bagaimana tetangga-tetangga serta sanak saudara Elisabet yang bersukacita bersama Elisabet dan suaminya atas kelahiran putra mereka. Menurut Anda, mengapa mereka ikut bersukacita? Pertama, mungkin memang mereka adalah orang-orang baik. Berbeda dengan masyarakat di mana kita hidup saat ini yang lebih suka ketika orang lain mengalami kemalangan, mereka sebaliknya. Mereka betul-betul ikut bersukacita bersama orang yang bersukacita. Mungkin mereka akan menangis bersama dengan orang yang menangis. Bukankah ini inti persahabatan sejati yang Yesus tunjukkan?
Saudara, alasan lainnya mungkin karena memang Elisabet dan Zakaria sendiri orang-orang yang baik. Orang-orang baik akan selalu membuat orang lain berada bersama mereka, baik di saat senang maupun susah. Mereka ikut senang bersama dengan orang baik dan sebaliknya. Jadi, saudara, apa yang mau kita katakan? Marilah kita menjadi orang-orang baik yang dengan tulus hati bersukacita bersama orang yang bersukacita dan berduka cita bersama dengan orang yang berduka. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami boleh belajar sebuah kebenaran di sini, bahwa persahabatan sejati hanya mungkin dibangun dari sebuah bela rasa. Ketika kami mampu bersukacita bersama dengan orang-orang yang bersukacita dengan tulus hati. Ketika kami juga mampu berbela rasa, berduka bersama orang yang sedang mengalami duka cita dengan tulus hati pula. Kami percaya disitulah Kristus hadir. Karena itu tuh pakailah kami Tuhan menjadi sahabat bagi banyak orang, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh baik seperti yang Tuhan inginkan. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.